Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Sampaikan firman-Mu ya Tuhan, kami bersyukur malam ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Pewahyuan Kristus biar turun atas kami semua. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap diberkati sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Shalom. Bagaimana kabar ibu bapak saudara? Amin. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan terus. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Ya. Saudara, semakin Anda mengenal Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera semakin dilimpah-limpahkan. Damai sejahtera artinya kekuatan dari Tuhan untuk saudara dan saya mengatasi badai, mengatasi kegentingan. Kasih karunia bisa bertambah-tambah seiring dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Maka Bapak Ibu, dari semalam saya khotbah, ada satu tempat kita buka Ayub 28. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Ada satu tempat di mana jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun. Bahkan mata elang yang terkenal sangat tajam, sangat awas, tidak bisa melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di tempat itu. Dan singa tidak melangkah melaluinya. Tahukah Anda bahwa tempat ini bernama, saya sesuaikan dengan judul khotbah saya, kembali kepada judul. Inilah tempat yang disebut the secret place of the Most High. Tempat rahasianya Tuhan. Tempat di mana, seperti Ayub tadi katakan dalam kitab Ayub, singa, binatang buas, binatang ganas, tidak bisa ke tempat itu. Bahkan mata burung elang, digambarkan burung elang adalah burung yang punya penglihatan yang begitu tajam. Nggak bisa melihat tempat itu. Dalam VIMB ya, ada jalan setapak yang tidak dikenal oleh burung-burung pemangsa. Dan mata elang tidak melihatnya. Ayat 8-nya, anak-anak kesombongan. Anda tahu siapa anak-anak kesombongan? Iblis. Iblis adalah bapa dari segala kesombongan. Artinya saudaraku, antek-antek iblis dan iblis tidak bisa menjejakkan kakinya di sana. Ataupun singa yang ganas. Iblis juga digambarkan sebagai singa ompong yang berjalan mengelilingi orang-orang benar untuk menakut-nakuti. Singa ganas tidak melewatinya, tidak ada di sana. Perhatikan saya.
Tempat itu disebut the secret place of the Most High. Amin. Yaitu tempat, saudaraku, kembali ke dalam Keluaran 25 ayat 22. Bahan kemarin. Langsung aja, nggak usah lihat bahan, langsung buka Alkitab aja. Keluaran pasal 25. Ya, ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dari mana? Inilah tempat yang disebut the secret place of the Most High. Disitulah aku akan bertemu dengan engkau. Tuhan berkata, aku akan bertemu dengan engkau. Di mana? Dari atas tutup pendamaian itu. Dari antara kedua kerub. Kerub itu malaikat Tuhan yang menyembah. Yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau. Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Untuk disampaikan kepada orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada satu tempat yang paling aman di muka bumi. Ada satu tempat yang paling aman buat saudara dan saya. Tempat itu bernama the secret place of the Most High. Tempat rahasianya Tuhan. Amin. Itulah tutup pendamaian. Di mana dikatakan bahwa mata elang tidak bisa melihatnya. Burung-burung ganas tidak bisa ke situ. Binatang-binatang buas, anak-anak kesombongan tidak bisa meraih orang di tempat rahasianya Tuhan. Katakan amin. Dan juga dikatakan saudaraku bahwa singa tidak dapat datang ke situ. Itulah tempat yang disebut tutup pendamaian. Tempat rahasianya Tuhan. Maka dikatakan dalam Mazmur 91, the secret place of the Most High. Tempat rahasia yang maha tinggi. Namanya rahasia. Hanya Tuhan dan setiap orang yang mau melangkah ke tempat itu. Begitu Anda ada di tempat itu, anak-anak kesombongan, burung elang, singa, pandemi, krisis, tidak bisa menemukan saudara. Karena Anda ada di tempat, the secret place of the Most High. Amin. Maka saudaraku, ayat yang pertama dari Mazmur pasal 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Inilah tempat itu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di manakah itu? Tadi, saudaraku. Dari atas tutup pendamaian. Tahukah Anda tutup pendamaian itu bicara kasih Kristus. Itu bicara Yesus sendiri. Tahukah Anda di dalam tabut Allah ada 3 benda yang menggambarkan pemberontakan dosa-dosa kita. Dan segala akibat dosa adalah penghukuman, penghakiman, penyakit, dan semuanya ditutup dengan tutup pendamaian. Bahasa lain dari tutup pendamaian adalah kasih karunia. Bahasa lain dari kata tutup pendamaian adalah, kalau Anda membaca Alkitab versi yang lain, Anda akan menemukan yaitu tahta pendamaian atau tahta kasih karunia. Disitulah saudaraku Tuhan mengadakan pertemuan dengan kita umatnya. Satu tempat rahasia yang sangat aman bagi Anda dan saya. Katakan amin.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Seperti tadi saya katakan bahwa di dalam tabut Allah, 3 benda yang menggambarkan pemberontakan. Dosa kita ditutup dan diperciki darah setiap tahun. Maka setiap tahun sekali imam besar datang memasuki ruang maha kudus. Memerciki dengan darah korban binatang. Setiap kali Bapa melihat ada darah di atas tutup pendamaian, maka kasih karunia Bapa, anugerah, pengampunan, berkat mengalir atas umat Tuhan. Dan saudaraku, itu setahun sekali. Tetapi Yesus memasuki ruang maha kudus, melewati setiap kemah, melintasi semua langit, bukan membawa darah binatang, tapi darahnya sendiri. Dan dialah tutup pendamaian kita. Amin. Dialah tutup pendamaian saudara dan saya. Maka Bapak Ibu, tahukah Anda, kita semua pernah sekolah. Saya tahu di sekolah-sekolah, kadangkala ada wali kelas yang punya murid kesayangan. Setiap ada apapun, murid ini yang paling disayang oleh guru, oleh wali kelas. Pernah terjadi di sekolah Anda? Maka Bapak Ibu perhatian dari guru, atau apapun, saudara, murid kesayangan ini akan selalu mendapatkan kemurahan. Dia akan mendapatkan promosi. Karena dia murid kesayangan. Demikian juga Bapak Ibu, Anda tahu bahwa Ishak punya 2 anak, Yakub dan Esau. Ishak begitu sayang sama Esau. Dan Esau sadar dia kesayangan bapaknya. Yakub disayang oleh Ribka. Dan Yakub sadar bahwa dia adalah anak kesayangan ibunya. Maka ini juga enggak boleh. Anda sebagai orang tua punya anak 7-7-nya harus disayang semua. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tahukah Anda, Daud, arti kata Daud adalah dikasihi. Dia sadar dia dikasihi Tuhan. Dia sadar dia dipilih Tuhan. Dia sadar Tuhan mengasihi dia. Maka tahukah Anda pada waktu ada badai menerpa bangsa Israel, yaitu lewat Goliat. Yang lain pada lari ketakutan. Kenapa Daud tidak takut? Kenapa Daud tidak lari? Satu kesadaran, karena dia sangat dikasihi. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Anda adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan? Amin. Kita sering mendengar khotbah ini, Jesus love you. Yesus mengasihi kamu. Tapi pertanyaan saya, sadarkah Anda bahwa Anda adalah orang yang paling dikasihi? Halo? Tahukah saudara, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada orang yang paling dikasihi? Yohanes, dia sadar itu. Maka selalu dia berkata, inilah murid yang paling dikasihi. Maka saudaraku, sementara murid-murid yang lain nggak berani menyandarkan kepalanya di dada Yesus, Yohanes berani. Dia sandarkan kepalanya di dada Yesus. Karena dia tahu dia murid yang paling dikasihi. Pertanyaannya, apakah Yesus hanya paling mengasihi Yohanes? Tidak. Tapi kesadaran Yohanes itu yang membuat Yohanes berani seperti itu. Dan bahkan tradisi mengatakan Yohanes direbus hidup-hidup di kuali yang besar, tidak mati. Yohanes sampai dibuang ke Pulau Patmos. Saudara, kalau Anda pergi ke Turki, ke kota Efesus, Anda akan mendengar cerita ini.
bahwa Yohanes direbus hidup-hidup, tidak mati. Dan saudara, di situ juga ditemukan kuburan Maria, ibu Yesus, di kota Efesus. Memang ada versi yang lain bahwa Maria, ibu Yesus, itu tidak dikubur di Turki. Tetapi saudaraku, saya percaya bahwa Maria, ibu Yesus, itu ikut Yohanes. Karena saat Yesus mau wafat, Yesus berkata kepada Maria, ibunya, "Ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibumu." Yesus menitipkan ibunya bukan kepada adik-adik kandungnya, tapi kepada Yohanes, muridnya. Kenapa Yesus gak menitipkan ke yang lain? Tahukah Bapak Ibu, dari 12 murid, satu murid Yudas menjual Yesus. Satu murid Petrus sedang kabur. 9 murid yang lain gak tahu kemana, ketakutan. Hanya Yohanes dari 12 murid yang ada di bawah kaki Yesus, di kayu salib, menyaksikan Yesus sampai wafat. Kenapa yang lain gak ketakutan? Kesadaran, kekurang-sadaran sebagai orang yang dikasihi, itu membuat 9 murid plus Petrus 10 murid lari ketakutan. Karena apa? Takut nyawanya mati. Kenapa Yohanes tidak takut? Dia tahu. Bahkan dikatakan dalam Injil Yohanes, tersebar berita, apakah Yohanes nggak akan mati sampai Tuhan datang? Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Tetapi tradisi mengatakan bahwa Yohanes itu nggak mati, saudara. Di Pulau Patmos lanjut umur, dia menulis penglihatannya. Dan kita bisa baca dalam kitab Wahyu. Dan tradisi mengatakan Yohanes sama seperti Elia diangkat Tuhan. Nah, kesadaran sebagai orang yang paling dikasihi. Kesadaran sebagai bahwa mata Tuhan tertuju kepada saudara. Itu yang harus Anda tanamkan di hati saudara. Sebab ini akan mempengaruhi saudara hidup, saudara melangkah, saudara berpikir, saudara punya cara pikir kepada Tuhan. Bagaimana menyikapi keadaan, bagaimana menyikapi situasi, bagaimana menyikapi apapun di muka bumi. Kenapa Daud tidak takut menghadapi Goliat? Jelas-jelas dia kecil, Goliat besar. Karena kesadaran sebagai orang yang sangat dikasihi. Itu yang membuat Daud berani melangkah menghadapi Goliat. Dan dia tahu, saudaraku, sebagai orang yang dikasihi, dia nggak akan mati di tangan Goliat. Kalau Anda sadar Anda adalah orang yang paling dikasihi, Anda nggak akan tumbang di tengah pandemi. Sebab Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Yang mengerti boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda menyadari hal ini, saat mungkin saudara ada orang-orang memfitnah saudara, mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara, kesadaran sebagai orang yang dikasihi, itu akan buat engkau tetap berdiri tegak. Apapun keadaannya, apapun tantangannya. Karena saya tahu, saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Amin. Mungkin saudaraku, bagi sebagian orang apa yang saya katakan, saya berani mendeklarasikan bahwa saya adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Mungkin sebagian orang yang mendengar ini akan berkata, sombong banget sih, kayak gak ada yang lain. Loh, saudaraku, ini mesti personal Anda dengan Tuhan. Saya nggak tahu apakah saudara paling dikasihi, saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang paling saya tahu, saya paling dikasihi. Nah, hal yang sama saya sampaikan buat Anda, biar Anda juga memahami kesadaran ini. Maka firman Tuhan berkata, betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih Tuhan. Kalaupun hanya satu orang yang mau menerima Yesus, kalaupun hanya satu orang yang mau terima Yesus, Yesus tetap mau mati buat orang itu. Karena besarnya kasihnya kepada orang itu. Dan siapa orang itu? Saudara, 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 dan saya. Haleluya. Amin. Kenapa Yohanes berani, saudaraku, mendekati Yesus, menyandarkan kepalanya di dada Yesus?
Saat Yesus wafat, 6 jam saudaraku. Dia menunggu Yesus sampai wafat. Bahkan semalaman Yohanes tidak tidur. Dia nunggu Yesus. Dari di Taman Getsemane. Ditangkap, dibawa ke rumah Kayafas, Hanas, kemudian ke Pontius Pilatus. Yohanes menunggu. Jam 8 pagi Pontius Pilatus mengumumkan, Yesus harus disalib. Jam 9 pagi tubuh Yesus tergantung di kayu salib. Jam 12 siang, langit mulai gelap. Menggambarkan semua murka Allah, kegelapan, karena dosa, penghakiman, penyakit. Semua diserap, ditimpakan kepada tubuh Yesus. Murka Allah ditimpakan pada tubuh yang tergantung di kayu salib. Sampai setelah murka Tuhan terpuaskan, Yesus berseru, finish! Belum mati. Maka saya bisa memberi gambaran. Dalam kitab Raja-Raja, perhatikan baik-baik. Elia menyusun 12 batu menggambarkan mezbah. Dan menaruh korban di situ. Kayu dan korban. Kemudian saudaraku dibuatlah parit dan sekitarnya diisi air. Sampai waktu sore, api surga membakar seluruh korban, kayu, batu, sampai air dijilati. Tapi murka Tuhan belum terpuaskan. Darah terbakar habis. Murka Tuhan belum terpuaskan. Maka saya katakan dalam Old Covenant, penghakiman lebih besar daripada pengorbanan. Tapi dalam New Covenant, Anda tahu, Yesus mengorbankan dirinya. Semua murka Allah ditimpakan. Dia belum mati, ini berbicara di dalam New Covenant, pengorbanan lebih besar daripada penghakiman. Sampai akhirnya saudaraku, dia dengan sukacita, dengan sukarela dia berkata, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. 99% orang yang mati di kayu salib, sebelum mati dia akan menarik nafas terakhir, mengangkat kepalanya dan mati. Yesus tidak mengangkat kepala, dia tundukkan kepalanya. Dia mati bukan dalam keadaan terpaksa. Dia tahu itulah harga yang dibayar untuk membeli saudara. Tahukah Anda, harga Bapak, Ibu, Saudara dan saya seharga Yesus Kristus. Betapa dia mengasihi Anda. Jesus love you, dia mengasihimu. Katakan amin. Wow, seburuk apapun, sebobrok apapun saudara, segembel apapun kita, Yesus menerima kita apa adanya. Dan dengar, tapi dia tidak membiarkan Anda di titik apa adanya. Dia akan mendandani saudara from glory to glory, from grace to grace. Beri tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, saudara, maka saya buka tadi dengan 2 Petrus 1 ayat 2. Seiring pengenalan kita kepada Tuhan, maka kasih karunia dan damai sejahtera semakin dilipat gandakan. Malam ini saya mengajak Bapak Ibu, kita buka Ibrani 4 ayat 16. Marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tutup pendamaian atau the secret place of the Most High, tempat rahasianya Tuhan. Dengan penuh keberanian, kenapa? Dulu saudaraku, orang gak berani ketutup pendamaian. Semua orang yang masuk ke situ, kecuali imam besar, itu pun hanya setahun sekali, mati. Anda mencoba melangkah 1 kaki, mati. Maka orang takut ke tempat yang seperti itu. Tapi tabir bait suci, tirai bait suci, lewat kematian Yesus terbelah jadi 2. Enggak ada lagi pembatas. Langit dan bumi sudah lenyap. Ini bicara bukan langit bumi secara letterlek, tapi langit adalah tempat di mana Tuhan ada. Bumi
Ini menggambarkan manusia antara bumi dan langit. Ada jarak yang kita nggak bisa meraihnya. Tuhan ada di tempat yang begitu jauh. Dalam Old Covenant, dalam New Covenant, tabir terbuka. Amin. Engkau dan aku dijadikan bait sucinya. Maka Yesus dengan membuka kedua tangan, dia berkata, mari dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia atau tutup pendamaian. Inilah tutup pendamaian. Supaya Anda dan saya menerima anugerah dan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan amin. Inilah yang disebut the secret place of the Most High. Tempat rahasianya Tuhan. Dengarkan baik-baik, Tuhan sudah membuka tabir bagian kita dengan penuh keberanian menghampiri tutup pendamaian. Disitulah Tuhan bertemu dengan kita, memberikan wisdom. Bagaimana Anda bekerja, bagaimana Anda berbisnis, bagaimana Anda pelayanan, apa yang harus Anda lakukan, bagaimana kamu melangkah, sehingga kamu gak salah langkah dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Karena apa? Anda tahu rahasia yang Tuhan beri. Masalahnya, kita terlalu sibuk dengan diri kita. Masalahnya, kita pengen cepat-cepat. Seperti dalam kitab Yesaya 30. Kita mau dengan jalan kita sendiri. Sorry Bapak Ibu Saudara. Orang yang cengeng di the secret place of the Most High. Bukan cengeng karena masalah. Menikmati kasih karunia. Dia akan tegak berdiri di tengah kehidupan. Ayat 2 berkata dalam Mazmur 91 tadi. Mazmur 91 ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Orang yang duduk dalam naungan Maha Tinggi, orang yang ada di tahta kasih karunia, dia akan selalu berkata, apapun keadaannya, apapun sikonnya, apapun saudaraku yang dialaminya, dia akan dengan tenang berkata, apa yang perlu kekhawatirkan? Dia akan tertawa tentang masa depan. Kenapa? Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Ayat yang ketiga berkata, ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tahu jerat penangkap burung? Saudaraku, beberapa gembala satelit ngomong ke saya, Bapak ini tulus-tulus banget, kadang-kadang dikibuli orang. Gitu. Tapi akhirnya tetap menang, saudara. Sebab orang tulus akan menang dari orang licik. Amin. Saya nggak bisa ceritakan tentang pembangunan, tapi singkatnya begini. 27 November saya berpikir langit gelap. Saya ada di perjalanan Bandung-Surabaya. Tapi setelah menenangkan diri, malam itu saya nggak bisa tidur, saya nyembah Tuhan. Saya menghampiri tahta kasih karunia. Saya ada di tempat rahasianya Tuhan. Kekuatan yang baru turun. Saya hanya mengucap syukur, thanks Lord. Kalau engkau yang buka, nggak ada seorang pun yang bisa nutup. Kalau engkau yang mengangkat, nggak ada seorang pun yang bisa menurunkan. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang aku tahu, itulah muncul satu kalimat dalam hati saya. Ketika kuasa kegelapan melepaskan yang jahat kepadaku, Bapakku akan mengubahnya menjadi berkat dan kasih karunia karena Dia ada di pihakku. Apakah saudara berani mengatakan yang sama? Hal yang sama akan terjadi pada saudara. Engkau akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu. Somebody shout haleluya.
Amin. Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saya sudah ceritakan saudaraku, sempat saya terbaring demam 11 hari. Paling dingin 38. Itu udah pakai minum paracetamol. Hampir 40 kalau obat itu sudah nggak ngefek. Saya kena tipes. Di situ Tuhan bicara kepada saya, apa sih yang kamu khawatirkan? Tuhan, 27 November begini. Sekarang saya begini. Tuhan hanya bilang, udah, rest in His presence. Dalam hadiratku. Saudara, saya minta oximeter. Setiap hari, Revival Grace, Harvest Budion tahu. Saya periksa. Ini oximeter saya, oh masih bagus. Saya ingat kalau orang kena COVID itu naik tangga sekali sampai atas sudah. Setiap saudaraku saya sering tiap hari kadang 10 kali naik turun. Kuat tuh nggak sesak, oh berarti bukan COVID. Oh orang COVID itu penciumannya hilang. Saya punya beberapa parfum dari Cengsing sampai benar-benar yang asli. Goceng bikin pusing bener masih bau, pusing. Ekner, bau. Ini bau. Mbak bikin terasi, ingat saudaraku. Oh penciuman bagus. Anda tahu, kalaupun hari ini Anda sakit, Tuhan akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang buruk. Kesembuhan adalah menjadi milikmu. Engkau akan disembuhkan malam ini. Yang ada di rumah, yang ada saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan menyembuhkanmu. My brother, my sister, in the name of Jesus, Yesus menyembuhkan engkau. Amin. Maka sebelum Yesus wafat, imanmu yang menyembuhkan kamu. Tapi kalimat itu nggak lagi populer begitu Yesus wafat. Paulus nggak berkata imanmu yang menyembuhkan kamu, tapi apa? Saudaraku, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Kenapa? Sebab setelah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosamu diampuni, engkau menjadi kebenaran Bapa, engkau punya imannya Yesus, maka saudaraku kesehatan Yesus itulah milikmu. Kemurahan Yesus itulah milikmu. Katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Yes. Dengan kepaknya ia akan menundungi kamu. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dia setia dengan saudara. Walaupun kau enggak setia, dia tetap setia. Kesetiaannya seperti pagar tembok. Bukan pagar berduri. Bukan pagar ayu. Tapi pagar tembok. Next. Engkau enggak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Tahukah Anda kedahsyatan malam? Kedahsyatan malam ini bicara apa saudaraku? Guna-gunalah, teluhlah. Ya bencana di tengah malam. Enggak perlu kau takutkan. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Fitnahan. Orang-orang yang ingin merancangkan yang jahat kepadamu. Dengarkan baik-baik. Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan ada di pihakku. Katakan Tuhan ada di pihakku. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Next saudara. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Pandemi virus COVID-19. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau ada di tempat rahasia Tuhan. Ya. Jangan kepercayaan saudara karena saudara sudah divaksin. Kepercayaan Anda karena Anda minum vaksin darah Yesus. Itu yang paling utama. Maka saya katakan, saya divaksin bukan karena saya takut ketularan. Saya divaksin karena bentuk kepatuhan saya kepada pemerintah. Maka saudaraku saya enggak cari-cari vaksin, saya hanya minta, ya saudaraku saya enggak daftar-daftar, enggak, saya belum pernah daftar vaksin dimanapun saudaraku.
Pak Steven telepon saya, Pak Agung, mau gini? Oh siap. Saya langsung divaksin. Tapi sekali lagi kepercayaan saya bukan karena itu. Tapi saya nggak menolak vaksin. Karena saya tahu kepatuhan saya kepada pemerintah. Kalaupun seperti berita-berita hoak yang lain, oh di vaksin tuh ada begini nanti hidupmu dikontrol. Saudaraku, saya tahu lebih besar Dia di dalam aku daripada semuanya itu. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah, katakan yes, amin. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Angkat tangan saudara pengusaha-pengusaha. Kalaupun hari ini mungkin pemasukan, income saudara berkurang, kamu gak akan bangkrut dalam nama Yesus. Kamu akan tetap berdiri tegak. Dan apa yang hilang, Tuhan akan kembalikan 2 kali ganda. Tuhan akan menutup tahun ini dengan panen terbaik, panen yang banyak, tuayan yang besar bagimu, berlimpah-limpah. Katakan yes, amin. Amin. Maka minggu kemarin saya khotbah, jangan kamu khawatir tentang makan, minum. Bapamu di surga memelihara burung yang tidak menabur, tidak menanam, tidak mengumpulkan. Terlebih kamu yang ada di sini lebih berharga daripada burung. Siapa yang tahu Anda lebih berharga daripada burung? Wow, amin. Wow, harga saudara seharga Yesus. Burung pipit dijual 2 ekor seduit. Tapi 2 duit dapat 5 ekor, alias apa? Dikasih bonus 1, saking kurang berharganya. Itu aja Bapa di surga pelihara. Lebih-lebih Anda yang seharga Yesus. Saat Anda ada dalam dosa, Yesus mati buat Anda. Terlebih Anda udah jadi kawan Allah. Apalagi yang tidak akan diberikan. Amin. Amin. Next saudara, 8. Engkau hanya menontonnya sendiri. Dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan memberikan izin kita membangun di masa pandemi. Saudaraku, kalau kita bicara hitung-hitungan rasanya sulit. Tapi aku tahu Tuhan ada di pihakku. Berkatku bukan masalah pandemi atau masa damai. Semuanya berkatku dari Tuhan, berkatmu pun dari Tuhan. Katakan amin. Jangan tertunduk kepala kalau kamu kena PHK. Saudaraku, masuk ke tempat rahasia Tuhan. Engkau akan menerima anugerah dan rahmat dan pertolongan pada waktunya. Engkau akan diberikan hikmat bagaimana melangkah di perjalanan hidupmu, perjalanan pekerjaanmu, perjalanan bisnismu. Katakan amin. Yes, haleluya. 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10 berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Haleluya. Gedung gereja Pak Munce memang rusak saudara. Tapi semuanya sehat selamat. Dan apa yang terjadi saudaraku? Beliau berdoa untuk bisa beli genset. Bertahun-tahun. Justru di masa begini. Dia bisa beli genset. Katakan amin. Haleluya. Yes. Mungkin Anda berkata, kok Pak Munce tambah hitam? Mataharinya 2 di sana saudara. Dan hari ini saudaraku, perwakilan BFA sedang ke Pulau Sabu. Ya, anak youth BFA Karawaci, Dr. Debbie, saudara putri Pak Alek sedang bakti sosial di sana. Ya, kita sebagai perwakilan BFA lah, kita utus dalam nama Yesus. Walaupun dibiayai oleh pemerintah naik pesawat Hercules. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kamu di segala jalanmu. Di segala jalanmu. Di segala jalanmu. Di segala jalanmu. Kamu nggak tahu di depan ada lubang. Malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kamu. Kalau ada satu pintu ditutup. Saudaraku, karena Tuhan tahu pintu itu adalah jebakan Batman buatmu. Tuhan akan buka pintu yang lain bagimu. Kalau engkau punya pemikiran, aku orang yang paling dikasihi, kamu akan menyikapi semuanya dengan seperti ini, saudara. 12. Mereka akan menantang kamu di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, tidak ada yang membahayakan saudara.
Saya percaya kita semua melewati masa pandemi dan krisis ini sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin, tepuk tangan paling meriah, katakan amin. 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini bicara setan. Jangan Anda pergi ke taman safari keluar dan Anda nginjak-injak anak singa. Jangan letterlek saudara. Halo, amin. Nanti kalau saya nggak jelaskan begini, anak sekolah minggu yang dengar khotbah saya, diajak papi maminya di taman safari, dia keluar dari mobil. Kata Om Agung, anak singa gue langkai. Dia nginjak anak singa. Lu nginjak anak singa, induknya makan lu. Jangankan singa, ayam aja lu ganggu anaknya, ayam begitu kok. Apalagi singa. Jangan coba-coba bro. Jangan pikir, saya nggak ngajar-ngajaran sesat, enggak. Ini benar saudara. Haleluya. Terus, 14. Sungguh. Nah, saudaraku yang Tuhan mau yaitu apa? Ingat baik-baik, kenapa sih Tuhan menebus kamu? Untuk menyelamatkan kamu, itu bukan tujuan utama. Karena awal kali Tuhan menciptakan manusia, untuk apa? Untuk menyembah Dia. Untuk bergaul dengan Dia. Maka semua orang yang bergaul dengan Dia mengalami promosi. Henokh bergaul dengan Allah, maka Henokh tidak ada lagi karena dia diangkat Allah. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan menyediakan tata kasih karunia? Supaya saudara-saudara dan saya bergaul dengan Dia. Amin. Haleluya. Tuhan menebus kamu supaya apa? Kamu kembali menjadi penyembahnya. Itu tujuan Allah. Tujuan Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan menebus kita. Bukan hanya menyelamatkan. Kalau udah selamat selesai ngapain? No. Tuhan mau kamu bergaul dengan Dia. Amin. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Maka seiring pengenalan kita, ingat, kenapa banyak pengusaha Kristen binasa? Bisnisnya. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan binasa pelayanannya? Kenapa banyak orang-orang percaya binasa keuangannya? Tidak mengenal Allah. Umatku binasa, Hosea berkata, karena tidak mengenal aku. Pengenalan akan Dia. Di mana kita mau mengenal Dia? Bergaul dengan Dia. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku meluputkannya dan memuliakannya. Dan 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Anda kenyang umur 60? 70? 90? 100 lebih ya? Tuhan akan kenyangkan Anda dengan panjang umur. Amin. Makanya harus semangat. Harus boga hayang. Amin. Tetap semangat, sukacita. Haleluya. Sukacita kita bukan karena ada uang. Sukacita kita karena nama kita terdaftar di surga. Ya, amin. Waduh, ada seorang pemuda menikah dengan istri wanita cantik sekali, dia sukacita. Kenapa kamu sukacita? Istriku cantik, Pak. Nanti ya, umur 70 istrimu udah gak cantik lagi. Sukacitamu akan berkurang. Kenapa kamu sukacita? Wah Pak, saya dapat wanita idaman begini-begini. Begitu kamu tahu, setelah nikah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Kamu tahu aslinya, kamu gak jadi sukacita. Ternyata istrimu singa betina. Oh iya, maka kalau dasar sukacitanya itu salah. Kenapa? Nona, kamu sukacita? Oh Pak, saya punya suami luar biasa, rohani, cakep, ganteng, six pack, sekarang 6 month. Saudara, kalau sukacita Anda itu, Anda nggak abadi. Kenapa sukacita? Gue dapet suami kaya. Saya mau kasih tahu. Kamu akan kehilangan sukacita di masa-masa seperti ini. Bersukacitalah, kata Yesus, karena namamu terdaftar di sorga. Amin. Amin. Saudara,
Sukacita saya bukan karena jemaat BFA banyak, enggak. Dulu sebelum pandemi hampir 4.000 kita. Dengan anak-anak kecil 4.000 tiap minggu. Hari ini 1.000 tiap minggu, saudaraku. 25%. Kalau sukacita saya karena dasarnya jemaat banyak, hari ini saya bersedih. Persembahan, persepuluhan turun. Kalau sukacita saya karena persembahannya banyak, hari ini saya bersedih. Bukan itu dasar saya sukacita. Maka Anda lihat saya tetap semangat melayani. Amin. Besok tetap pingpong. Amin. Haleluya. Kakak saya, papahnya Iren juga mau datang. Kita layani semua. Mau berapa lama bro? Ayo. Amin. Saudara, justru di masa seperti itu pingpong enak. Nah, saudara, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau. Anda akan dikenyangkan dengan panjang umur. Dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Di tempat rahasianya Tuhan, ketenangan di jiwa, kedamaian di batin, tercurah bagi kita. Di dalam tahta kasih karunia-Nya, tempat rahasianya Tuhan, kita bisa menyelaraskan pikiran dan kehendak kita dengan pikiran dan kehendak Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Malam ini Tuhan, kami adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang malam ini kami mau nikmati di meja perjamuan-Mu. Mari siapkan. Angkat roti dengan tangan kanan Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah, makanlah. Engkau yang percaya di tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu. Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Inilah cawan kasih karunia. Percayakah Anda bahwa yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk malam ini, untuk berkat yang luar biasa. Kami aman dalam tempat rahasia-Mu. Tuhan mau, Tuhan rindu bergaul dengan kami. Kami tanggapi panggilan-Mu Tuhan malam ini. Dalam hadirat-Mu kami puas, kami tenang, kami kuat. Pikiran dan kehendak kami pun selaras dengan pikiran dan kehendak-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan bawa persembahan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur, berlipat ganda. Dan sebelum kami pulang, kami juga akan terima berkat-Mu. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Orang-orang yang paling dikasihi Bapa, pulanglah dengan selamat. Saya ulangi lagi, orang-orang yang paling dikasihi Bapa, pulanglah dengan selamat. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30.
Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.